Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Arista selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Pembelajaran Berbicara, perkenalkan nama saya Rosi Dwi Indiriadi. Untuk memenuhi tugas praktik di dalam mata kuliah kali ini, saya akan mengusung tema ataupun materi yaitu naskah. Nah, naskah apa yang akan saya usung? Yaitu naskah yang berjudul Sidang Susila karya Ayu Utami. Sebelumnya intermezzo dulu. Sebenarnya saat Pak Arista bertanya kepada seluruh mahasiswa yang ada di TPI 4A, saya itu bingung sebenarnya. Saya sama sekali belum ada ide ataupun pandangan untuk judul yang akan saya gunakan di dalam praktik ini. Lalu saat Pak Arista sudah bertanya kepada satu persatu sesuai urutan absen kalau tidak salah saat itu, ya urutan absen, dan hampir mendekati absen saya langsung kepikiran bagaimana kalau saya itu mengambil materi naskah saja, karena kebetulan di UIN 1 saya mengikuti salah satu UKM yaitu UKM teater, dan saya pernah bermain peran saat antara semester 1 dan 2. Ya, semester 1 atau semester 2 kalau saya tidak salah. Itu saya bermain peran dalam naskah Sidang Susila karya Ayu Utami, dan di situ saya berperan menjadi Susila, tokoh utamanya, seorang laki-laki. Oke, lanjut. Langsung saja kepada cerita bagaimana alur cerita dari naskah Sidang Susila ini. Dari cerita naskah Sidang Susila ini itu diawali dengan datangnya seorang laki-laki penjual mainan yaitu Susila. Itu datang ke acara tayuban. Lalu ya seperti orang-orang pada umumnya yang datang di acara tayuban itu kan biasanya kayak nyanyi-nyanyi, nari-nari, karena di situ kan ada penari-penari juga. Nah, di situ Susila itu juga nari-nari gitulah bersama para penari-penari yang ada di tayuban itu. Nah, setelah itu tiba-tiba ada segerombolan polisi itu tiba-tiba itu menyergap semua orang-orang yang ada di itu acara tayuban itu, dan semuanya itu jadi kacau dan semuanya itu jadi kacau, semuanya pada lari, dan naasnya Susila saat itu tertangkap. Akhirnya selanjutnya dibawalah Susila ke kantor polisi. Di situ Susila diadili, Susila dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Salah satunya yaitu Susila dituduh menjual mainan seksual, karena saat itu memang Susila itu memang dasarnya Susila seorang penjual mainan, tapi di situ Susila dituduh menjadi seorang penjual mainan seksual. Akhirnya setelah itu Susila kan tidak mau mengaku, tapi terus saja disudutkan oleh para pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak aparat kepolisian gitu, disudutkan untuk terus mengaku, ini kamu jualan mainan seksual itu buat apa, seperti itu. Maksudnya ya disudutkan gitu Susila. Nah, akhirnya karena Susila tidak mau mengaku, dia tetap ditahan di sel. Nah, di sel itu dia diperlakukan tidak baik, seperti dikasih makanan apa ya, lupa ya, pokoknya setelah itu datanglah seorang Utami itu seorang apa ya, saya lupa. Mohon maaf, saya lupa karena saya sama sekali tidak menyiapkan materi ini. Saya juga tidak membaca lagi naskah itu, karena saya dengan percaya dirinya pasti akan bisa dan hafal dengan naskah. Ternyata saya lupa. Utami itu seorang itu loh Pak, yang seperti Hotman Paris itu apa ya? Utami itu seorang
Bentar, saya lupa. Saya mohon maaf, saya pause karena saya mengambil naskah saya yang sudah tidak berbentuk, sudah robek-robek. Saya hanya mencari Utami itu sebagai apa ya? Oh ya, Utami itu datang sebagai seorang pembela Susila, dan sebenarnya Utami itu adalah keponakannya Susila. Tapi di situ Utami tidak mengaku kalau dia itu masih keponakan dari seorang Susila. Nah, setelah melalui sidang yang panjang sekali, sidang yang rumit, Susila terus saja dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Akhirnya tibalah saat pada akhir. Oh ya, sebelumnya saya belum bercerita kalau di awal itu ada salah satu perempuan yang naksir Susila, perempuan penari di acara Tayuban itu yang bernama Mira. Nah, Mira ini itu salah satu, sebenarnya Mira ini itu bisa dikatakan sebagai agen mata-mata yang menyamar sebagai penari di acara Tayuban itu, yang kemudian akhirnya dia kepincut dengan Susila. Nah, langsung saja selanjutnya cerita ini langsung loncat saja ke bagian akhir, yang mana Mira itu datang untuk menyelamatkan Susila, untuk menyuruh Susila kabur dari penjara itu, dari sel tahanan, karena Mira itu tidak tega Susila terus saja dikurung di dalam penjara, padahal Mira tahu kalau Susila itu sama sekali tidak bersalah. Dan Mira tahu kalau Susila itu hanya dijadikan sebagai seperti kambing hitam seperti itu. Lalu Mira datang menyelamatkan Susila, membebaskan Susila, dan akhirnya Susila pun kabur. Susila berhasil kabur. Lalu setelah kaburnya Susila, semua pihak aparat kepolisian itu mulai mencari-cari di mana keberadaan Susila, sampai akhirnya Susila sama sekali tidak diketemukan. Akhirnya pihak kepolisian itu menjadikan tuduhan itu beralih kepada WC ataupun kloset yang pernah dipakai oleh Susila. Entah kenapa, itu nanti bisa saya jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Sepertinya tidak bisa dijelaskan, saya juga tidak tahu maksudnya. Mungkin ya karena pelaku yang dijadikan tuduhan itu kabur, akhirnya WC atau kloset inilah yang akhirnya dijadikan sebagai tersangka. Seperti itu. Akhirnya setelah WC ataupun kloset ini dijadikan tersangka, naskah pun habis, tamat di sini. Nah, untuk bisa dibilang itu naskah sidang Susila ini itu menyindir pihak kepolisian ataupun aparat ataupun pemerintah gitulah, menyindir akan kekuasaan mereka yang selalu, jika mereka ada salah, jikalau pemerintah itu ada yang salah, tapi yang dijadikan kambing hitam itu malah orang lain ataupun rakyat yang sama sekali tidak berdaya, yang jadi tersangkanya. Seperti itu kata kakak pembina saya saat saya masih menekuni naskah ini, saat saya masih aktif sekali di teater. Karena sekarang ini saya sudah jarang sekali aktif di teater karena sudah semester bisa dikatakan ya enggak semester tua banget sih ya, sudah semester segini itu. Jadi saya itu lebih fokus kepada kuliah saja daripada UKM, tapi saya kadang masih datang di teater, di sanggar kalau ada acara event-event seperti itu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.